ngasih tahu bahwa yang dibeberkan tentang green fashion itu salah gitu. Iya. Yang dijabarin, ada tembok besar di dalam hati kita tuh yang nggak nerima itu dibecandain gitu. Tapi di bawah KKM. Ya di bawah KKM. Jadi harus remedial ya. Remedial. Masalahnya nggak ada debat lagi. Halo guys, jumpa lagi di Open Your Mind. Kali ini saya kedatangan Nyari apa? nyari bintang tamu. Oh, kirain nyari sopan santun. Ketemu kalau gue ketemu. Oh iya, oke. Kalau kemarin kan ada nyari jawaban nggak ketemu. Oh iya. Iya. Padahal udah dijawab ya. Iya. Aduh, Bet dari Bandung. Dari Bandung nih. Ngapain lu? Saya mantau debat. Udih. Melihat orang-orang Bandung. Begana orang Bandung ngelihat debat. Ya, Lu ngelihat pas. orang Bandung yang lagi debat gitu. Enggak, nonton debat sama orang Bandung. Apalagi pas bagian Gibran kan. Langsung pada kunaon ieu teh. Aya wae gitu. Gitu. Enggak, cager mah sehat dong. Seger mah sehat atuh. Aduh, aya wae si eta gitu. Iya, jadi gimana tuh ya? Kalau menurut gue sih kok sebenarnya sih kalau menurut gue ini udah diprediksi banyak orang lah bakal kayak gini. Cuman yang mengagetkan itu kok gini-gini amat gitu. Iya, itu tuh jadi cringe. Jatuhnya cringe Iya, gitu. agak menjijikan juga ya jadinya. Iya, jadi kayak apa namanya? Itu lebih banyak gimmicknya daripada gagasannya gitu. Itu menurut gua salah satu debat, bahkan Bung Ege aja sampai bilang ya, yang maksudnya yang pengamat politik ya. Dia kan nonton debat banyak di seluruh dunia. Baru kali itu ada debat paslonnya begini-gini di seluruh dunia. Iya. Di Indonesia doang. Paslonnya cosplay jadi Sunggokong itu kayaknya di Indonesia doang. Di luar tuh kagak ada. Nggak ada ngeliat Bill Clinton gini-gini, Joe Biden gini-gini. What is it? Your answer gitu. Nggak ada. Lagian gini loh, gue bingung aja sih. Maksudnya bener sih ya kata si ada orang yang bilang kalau ya kita ini kan ditentukan oleh orang-orang di sekeliling kita. Iya, betul. Nah, kita ini produk dari orang-orang sekeliling kita nih. Maksudnya dengan siapa kita bergaul ya kita akan jadi seperti itu. Nah, gue ngelihat ya sejak si Gibran ke Pak Prabowo, ini makin kesini makin memprabowo gitu jadinya. Iya. Ya nggak sih lu? Tapi se-emosional Pak Prabowo ya, nggak songong. Nah, Nggak songong loh. Benar. Maksudnya ini songongnya dari mana, tanya dari mana gitu. nah gue jadi ingat cerita nih. Dulu waktu zaman Pak Jokowi pertama nih 2014, kan dia ngenalin itu tuh keluarga-keluarganya satu-satu kan. Gue belum tahu lah siapa Pak Jokowi. Nah tuh gue ngeliat nih, ini anak songong amat sih. Oh iya, waktu dulu banget itu. Yang ini anak saya pertama gini-gini. Oh iya. Songong kan mau kamera songong amat sih. Cuman gue waktu itu mikir gini, oh mungkin dia nggak biasa ngeliat kamera, Oke. ya kan? Nggak biasa di publish ngeliat gitu kamera segitu banyak, mungkin ya agak-agak nggak nyaman, makanya kelihatannya songong. Ternyata sekarang emang songong beneran bro. Nggak maksud gue, gini loh, kita nggak usah ngomongin soal esensi debatnya deh. Tapi bagaimana etika dan sopan santun dalam berdebat. Benar Iya sih, nggak lu? benar. Kan, Selama ini jauh-jauh ngomongin hilarisasi ekonomi, hilarisasi bioteknologi. Yang harus dihilarisasi tata keramanya. Karena gini, maksud gue gini, ini kan debat cawapres ya. Iya, Jadi, levelnya dong, lu lihat ini debat cawapres yang akan memimpin 280 juta rakyat Indonesia gitu loh. Harusnya yang kita lihat adalah kualitas, ya kualitas. Nah, di atas kualitas dan soal kecerdasan itu ada etika gitu. Orang mungkin akan lebih bisa menerima misalnya ya, Gibran tidak menguasai materi, tapi dia sangat sopan dan santun. Misalnya ya menghargai lawan debatnya. Apalagi misalnya kayak Prof Mahfud kan umurnya hampir 2 kali lipat dia. Oh iya. Iya nggak sih? Gitu. Ini kan profesor, masa kagak ngerti? Wah, itu salah satu yang gua nggak usah sama profesor gitu ya. Iya. Maksudnya misalnya gua nanya sama petugas SCBU. Bang, kalau misalnya 1 liternya itu 12.000, 0,5 liter berapa bang? Abang kan petugas SCBU. Masa nggak tahu? Gua juga maksudnya walaupun di ahli di bidangnya, gue juga nggak berani begituin orang loh. Iya, maksud gue aduh. Gue nggak berani, itu menurut gue salah satu, justru itu lebih parah dari pelanggaran etik di MK menurut gue ya. Iya betul. Wah, itu ngelebihin itu kalau kata gue. Makanya kayak kita waktu debat-debat sebelumnya, walaupun tumpang tindih ini ya, serangan-serangan argumen ya,
Tapi kita masih bisa fun loh ngeliatnya Iya. loh. Kalau ini tuh kayak, kok gitu apaan gitu. sih ini? Gitu. Agak lain ini anak gitu kayak kita nggak ada tembok besar di dalam hati kita tuh yang nggak nerima itu dibecandain gitu. Iya, Kayak sakralnya tuh jadi hilang gitu. Apalagi dengan gimmick-gimmick kayak begitu gitu. Terus masih menggunakan istilah-istilah dari kamus bahasa Uganda. Masih menggunakan istilah-istilah yang tidak umum loh, dipakai lagi loh. Maksud gue gini, ini kan udah jelas ya, kemarin itu dipermasalahkan dan dibuat aturan. Iya, sampai dibikin aturan baru. Nah gue gini loh, aturan pertama aja deh misalnya. Ya bagi para paslon tidak meninggalkan podium. Lah awal season 1 aja dia udah ninggalin podium tuh waktu bacain visi misi. Itu aja udah dilanggar langsung. Nah memang waktu itu kalau menurut gue sih harusnya saat itu langsung diingatkan. Tapi kan terus diingatkannya di sesi kelima tuh udah mau selesai kan bahwa nggak boleh ninggalin podium. Nah yang menurut gue menjijikan sih adalah ketika dia bilang bagaimana cara mengatasi greenflasi. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih. Dia kan profesor. Terus gitu ke Caimin juga gitu. Ini saya akan jelaskan kalau nggak pertanyaan saya nggak dimengerti. Loh, ini bukan masalah ngerti nggak mengerti, Iya. tapi aturannya. Nah itu yang menurut gue ini apaan sih ini anak nih gitu ya maksudnya. Itu greenflasi. Pas greenflasi lihat dah mukanya Pak Mahfud kayak gimana nih anak nih? Udah dikasih tahu kalau misalnya ada penjabaran yang Iya. tidak umum tuh dijabarin gitu. Ini ngulang lagi gitu. Iya. Akhirnya dijelasin. Pak Gibran, Aturan istilah-istilah. kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan mohon untuk Baik. dijelaskan. Walaupun sebenarnya menurut ahli ya, ternyata penjelasan Gibran itu salah tentang Salah juga. Dia sendiri nggak paham kok. Dia juga nggak paham. Dia cuma disuruh lu ntar tanya soal ini gitu. Oh mungkin itu yang nyuruh Mas Tom Lembong kali ya? Oh iya. Kayaknya dia ini banget sama Tom Lembong ya. itu siapa kan orang? Kalau misal orang yang paham politik ya, itu mungkin tahu yang beredar lagi kan videonya yang Pak Jokowi my minister gitu beredar lagi tuh. Mungkin kalau orang ngerti politik tahu. Kan mak gua di rumah kagak tahu Pak. Siapa tuh Tom and Jerry apa sih yang disebut itu siapa itu siapa ini Tom Lembong itu jadi dia ini yang ini konsultan politiknya Pak Jokowi Pak. Iya. Dia sering nulisin pidatonya Pak Jokowi. Iya, sering bikin nulisin contekan. pidatonya. Langsung dijawab tuh sama Tom Lembong tuh. Ya saya 7 tahun nulisin pidatonya Bapak lu. Iya, Gitu. 7 tahun Kasih mungkin. contekan buat Bapak. Makanya kata beliau kan rindu mungkin. Lagi rindu. maksud gue gini loh. Ya masing-masing kan punya tim lah ya. Masing-masing punya tim gitu. Itu justru wujud dari ketidakpercayaan diri Gibran terhadap jawaban yang dipunya gitu. Jadi kalau gue lihat ya dari awal dia ngomongin soal hilirisasi sampai terakhir gue ya hilirisasi doang yang diomongin gitu ya. Nah banyak hal sih yang menurut gue dia menjawab tapi ya jawaban itu tidak menjawab pertanyaan kayak misalnya ya kalau soal tambang ilegal cabut aja iupnya. Lah ilegal bro. Ilegal nggak ada iupnya. Pak Mahfud aja bilang bahkan yang udah ada iupnya yang melakukan kegiatan ilegal udah dicopot pun, udah putusan MA dicopot pun tetap melakukan sampai 1,5 tahun nggak dijalanin itu pencabutan itu. Justru dia membuka kebobrokan bapaknya. Nah, Di situ bahayanya. Dan apa namanya ketika Tom Lembong tuh disebut 2 kali loh. 2-3 kali loh ya. Ini jadi kayak kita ngeliat kayak kelas tadika mesranya Upin Ipin enggak? Kayak orang nih ngatain yang ngajarin itu kan kayak sama aja kayak ngatain Erna gitu, Sumarna gitu. Kayak dulu kan kita suka kata-kataan bapak. Iya. Benar. Kan itu kan gak ada urusannya. Kalau dulu mah emosi mungkin ya, gua dikatain bapak gua ya. Tapi kan Caimin kan enggak, kenapa lu jadi bobo Tom Lembong gitu? Ya emang dia ininya konsultan gua. Lah kenapa itu dia dibawa-bawa gitu? Emang kenapa kalau dia ngasih Emang ngasih kenapa? bahan sih? Ini gara-gara Tom Lembong nih apaan sih? Dan ini ngebuat orang yang kagak tahu Tom Lembong jadi searching. Iya. Karena pencarian Tom Lembong jadi meningkat loh. Jadi meningkat abis apa deh? Abis disebutin di debat itu pencarian itu meningkat, Pak. 4.500.000 orang yang nyari di malam itu Tom Lembong itu siapa. Jadi apa penelusuran Wikipedia Tom Lembong itu gede di situ. Harusnya nama lu disebut juga di Iya, situ ya. gua kalau jadi Tom Lembong sih langsung bikin YouTube ya. Pasti orang searching tuh di YouTube Tom Lembong, siapa tahu subscribe kan. Tapi gini sih bro, kalau menurut gua gini ya. Memang sebenarnya Gibran ini terkunci sama bapaknya sendiri sih kalau menurut gua.
Kayak misalnya kayak data-data yang diomongin Pak Mahfud nih soal import ya. Import yang makin lama malah makin tinggi, padahal dari zaman debat sama Pak Prabowo udah nanyain tuh kan, dari 2014 pas debat 2019 kenapa kok masih import juga segala. Ternyata sampai sekarang juga sama. Yang maksud gue gini loh, dia selalu bilang kan, "Nih saya nggak nemuin jawaban." Dia ditanya soal import itu apa jawaban dia? Jangan berpikiran negatif bro, berpikir positif. Iya positif mulu, punya anak mulu dong. Bukan positif itu dong, bukan tespek dong yang positif dong. Tapi di malam itu si Gibrannya juga dia kayak wah gue salah kayaknya nih. Dia menyadari kesalahannya loh, sampai minta maaf loh sama Pak Mahfud. Tapi Pak Mahfud tuh yang mau Caimin. Padahal nyebelinnya kedua orang ya. Iya. Tapi ke satu orang doang. Dan ya, memang maksudnya gini loh. Jadi bahkan kalau menurut gue ya, acara apa adegan dia minta maaf pun itu udah direncanain. Ini gue bakal bikin ntar juga gue minta maaf lah akhirnya. Ya tapi kan nggak setiap kesalahan itu harus minta maaf selesai. Ya kenapa kagak dipikirin dulu sebelum melakukan? Iya gitu kan. Langsung dikeluarin itu. Maksudnya maksud gue gini, banyak hal sih yang kalau menurut gue dia tuh melihat masyarakat itu akan melihat semuanya dari luar gitu ya. Hanya berdasarkan ceng-cengannya doang. Ceng-cengannya doang gitu ya. Mungkin dia kemarin ngeliat kali, oh kayaknya yang disukain masyarakat nih gimmick-gimmicknya doang dari debat nih. Masyarakat nggak mikir nih soal substansinya, soal materinya. Yang penting gimmicknya yang bisa jadi meme, yang bisa rame di medsos. Nah dia bikin lah tuh segala macam sampai ke Sun Gokong segala itu kan. Nah, nggak tahu deh sekarang orang desa pun udah bisa pakai HP, bisa nyari apa yang diomongin gitu. Itu kan langsung di apa ya, beberapa pakar tuh ya yang bukan condong ke salah satu paslon ya, itu ngasih tahu bahwa yang dibeberkan tentang greenflation itu salah gitu, yang dijabarin. Dan kenapa tidak langsung aja gitu? Ini kalau misalnya perubahan dari transmisi energi ini gimana? Kenapa nggak kayak gitu aja gitu? Kenapa harus pakai istilah-istilah itu lagi gitu? Iya, terus gue bingung juga sih kalau dia bilang, dia kan nanya soal greenflation ya, inflasi hijau itu. Ya ini inflasi hijau sudah pasti berhubungan sama ekonomi hijau udah pasti. Karena gini, yang dimaksud dengan yang menurut para pakar bilang itu kan, yang dimaksud dengan inflasi hijau ini kan bagaimana transisi dari bahan yang tadinya biasa digunakan misalnya untuk pangan lalu dikonversi menjadi energi, ya kan, kayak misalnya kelapa sawit yang biasa kita pakai cuma buat bikin minyak goreng, lalu jadi biodiesel. Nah ini kan biayanya jadi besar, biaya makin besar dan ini nggak mungkin di handle sama petani. Akhirnya yang turun kan para pengusaha besar. Akhirnya ke oligarki lagi, ke pengusaha-pengusaha besar lagi. Petaninya mati kehilangan lahan. Ini kan masalahnya di sini. Nah, kalau misalnya ya pertanyaan Gibran adalah bagaimana mengatasi masalah greenflation ini, ya harusnya pada saat dia menjawab juga dia jawab tuh bahwa cara mengatasinya kayak gini. Nah, sekarang masalahnya dia ngerti nggak itu masalahnya apa? Cuma masalah rompi kuning doang gitu. Iya, rompi kuning jadi di Prancis. Iya, di Prancis demo juga. Kalau di sini kan rompi kuning kader Golkar jadi ke Ganjar Mahfud. Tiba-tiba memboikot, tiba-tiba membelot. Nah, kalau di Prancis kita nggak tahu juga apa yang dimaksud tuh. Dan menurut gue penjelasan Pak Mahfud itu benar sih, bahwa pada saat ini terjadi konversi ini, pada saat terjadi transisi. Nah pada saat itu kan ada bahan-bahan yang mungkin berupa limbah, yang sirkuler, yang bisa berputar. Nah limbah ini gimana caranya? Ini bisa juga dijadikan bahan diolah menjadi bahan yang bisa mengangkat perekonomian masyarakat juga, gitu kan. Misalnya ada limbah apa yang bisa, jadi kan nyotain orang Madura gitu kan, yang bisa mengolah limbah. Nah artinya gimana caranya untuk mengurangi itu adalah memberdayakan masyarakat untuk bisa mengolah limbah ini menjadi sesuatu. Ya sebenarnya secara umum benar. Udah benar jawabannya. Gue bilang ya benar jawaban. Nah kalau dibilang ngalamin jawabannya, lu ngerti nggak yang lu cari apa? Yang lu tanya apa gitu? Emang nyari kesalahannya aja. Iya gitu. Jadi anehnya di situ. Karena dari awal pun sebenarnya yang dikritisi itu bukan gagasan atau argumen dari paslon 1-2 ya. Bahkan Caimin aja diomongin dia nyontek.
Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Maksudnya ini kan bukan cerdas cermat ya, bukan main jago-jagoan apal gitu. Nyontek juga kagak ngapa. Akhirnya kan diserang balik kan jadi diem kan. Iya. Yang penting kan bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Itu deep loh. Menurut gue itu deep loh. Ke Gibran tuh. Makanya nggak bisa dibalas lagi kan? Semuanya. Ke semuanya itu. Iya, Makanya nggak bisa dibalas lagi. Gitu dong. Nggak kayak di debat yang waktu itu tegang banget loh. Jadi kayak gitu. Kagak nyambung gue bilang. Karena dia udah nggak punya amunisi untuk ngelawan Caimin itu, jadinya cuman ngebom slide kalau di stand up. Iya, jadi kalau menurut gue sih memang dia udah planning ya dari awal gitu bahwa gue akan begini, gue akan gini. Kalau orang misalnya gini, gue nggak bisa ngasih jawaban, maka gue akan mengalihkan orang ini supaya nggak konsentrasi ke jawaban gue. Iya gitu itu kan? caranya itu Ya, dia. kan, jadi ntar lah gue ngomongin soal botol aqua lah segala macem gitu, yang plastik apa segala macem. Nah, itu yang dia panitia kali ya. Kalau mau yang diselain KPU sebenarnya. Iya. Bukan Caimin gitu ya. Besok untuk panitia KPU semua pakai belas kaleng ya. Ya pakai itu tuh yang aqua yang mahal tuh nggak tuh. Kan ada aqua yang beling tuh, itu mahal tuh. 50.000 itu tuh. Lumayan satu orang tuh. Apa gitu ya. Maksudnya ya ini sih menunjukkan bahwa memang secara mental dan intelektualitas ya memang belum waktunya lagi. Jadi orang tuh bisa berpikiran debat cawapres yang pertama, efeknya tuh kebetulan. Efeknya kebetulan. Karena dua orang tua ini kayaknya agak-agak kaget ya kan. Yang belum terbiasa di depan umum mungkin ya, kecuali Pak Caimin ya. Kalau Pak Mahfud kan lebih sering di ILC. Kalau Gibran kan emang suka sama anak milenial, ngumpul bareng gitu. Jadi lebih biasa, ternyata efeknya kemarin tuh momen kerennya tuh cuma kebetulan. Karena di sini orang tuh keren tuh, menurut gue ya, keren itu dikasih. Maksudnya label yang dikasih sama orang. Betul. Nah kalau ini tuh dia pengen orang nganggap dia keren. Jadinya cringe, jatuhnya cringe gitu. Jadi too much gitu. Kok nggak begini gitu. Iya, kemarin kan juga orang pada bilang ya ini di sini di debat ini kita bisa ngelihat Gibran yang genuine. Wah. Justru kalau menurut gua di sini memang Gibran nunjukin dia itu orisinil kalau dia itu adalah anak muda yang tengil. Bukan cuman itu sih. Dulu tuh gue pikir nggak semua anak pejabat tuh kayak gitu. Pas ngeliat Mario Dandi, ngeliat yang anak polisi berantem. Pas ngeliat debat kemarin, gue jadi takut jadi pejabat, gue takut anak gue gue takut anak gue songong. Udah bener lo jadi komika aja. Iya bener, karena semua temen gue yang anak pejabat emang songong. Maksudnya apakah emang itu SOP jadi anak pejabat harus seperti itu gitu? Karena yang dibawa sama Gibran itu bukan cuman gagasan dia, terus juga idealisme dia sama Pak Prabowo di 03, tapi juga nama besar Pak Joko Widodo loh. Benar. Yang dibawa sama dia loh. Dan argumen-argumen yang dikeluarin justru malah menjatuhkan apa yang udah dibangun sama bapaknya selama 1 dekade ini. Kalau kata gue ya kayak, aduh ini mah bukan cuman ini mah, kan kalau debat itu tujuannya adalah kalau pemilih mah udah pasti nggak bakal berubah, yang milih 02 nggak bakal berubah nonton debat, mau debat sampai part 20 juga tetap bakal milih 02. Ini kan ini orang-orang yang belum punya pilihan setelah nonton debat jadi punya pilihan. Kalau debatnya kayak semalam itu, ini mah yang milih juga jadi nggak jadi milih tahu. Kalau kata gue. Benar. Kayak ini kenapa kayak begini ya orang-orang tuh ya. Terus juga gue yakin Pak Prabowo juga agak-agak. Iya mukanya dong lihat pas konferensi pers selesai itu kan. Aduh politik bahagian dasmu nih. Kayak gitu tuh. Gembiranya di mana? Tapi gini sih menurut gue gini, kalau menurut gue ada satu blessing in disguise juga sih. Ada berkah yang tersembunyi nih, bahwa dengan kejadian debat tadi malam ini, ya maksudnya kasusnya Gibran yang kayak gitu, ini membuat orang-orang yang tadinya malas ngomong jadi ngomong. Iya. Iya nggak sih? Teman-teman gue di Twitter tuh yang tadinya anti politik jadi kayak itu yang tadi itu keterlaluan gitu. Benar. Banyak teman gue pada komen di status gue, pada komen menjijikan lah apa segala macam. Ini anak muda masa kayak gini gitu. Pokoknya intinya itu bukan anak muda yang kita mau gitu ya kayak gitu. Dan gue juga kaget juga sih bahasa ada teman-teman gue yang tadinya masa bodoh banget sama politik tiba-tiba ngulas debat semalam gitu kan. Karena ngerasa kok gini amat sih, masa ya kita mau ngasih negara kita ke orang yang kayak gini. Celahnya terlalu kebuka lebar untuk diserang sih yang semalam. Saking lebarnya celahnya.
buzzernya logout akun. Masa sih? Kayaknya mah pada logout ya, bener logout dari Instagram, dari Twitter, pada logout ya kayak. Sampai kayak gitu ya? Gimana nyebokinnya nih? Akhirnya muncul tuh ada tuh Mbak Samara Amani ya kan. Tapi menurut gue itu ngaco juga tuh. Soalnya dia bilang, kenapa dan anak muda berpikir kritis dianggapnya nggak sopan? Mbak emang itu nggak punya tata krama, Mbak nggak punya tata krama, nggak ada tata krama. Yang dicariin itu sebenarnya harusnya tata kramanya mau jadi. Kayaknya abis itu langsung logout lagi tuh. Iya masa gini itu nggak bisa dicebok itu. Iya, itu kritis dan etika ini kan hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda Gitu. itu. Orang bisa menyampaikan kritiknya dengan sekeras apapun, tapi tetap bisa memegang etika gitu kan. Nah kalau menurut gua ini juga pengaruh dari tingkat kecerdasan sih, intelektualitasnya nggak sih bro? Iya. Karena gini ya, kita nih misalnya nih marah ya sama gini deh, contohnya kayak gini sederhana nih. Kita ngelihat bukannya merendahkan satu profesi ya, misalnya tukang beca marah sama dokter yang marah. Sama nggak? Misalnya Beda. sama-sama misalnya kasusnya ini yang sama kasusnya istrinya selingkuh misalnya. Cara marah mereka ini pasti beda. Iya. Ya enggak? Kalau tukang beca mungkin kayak kamu ini gak bisa dibilangin. Kalau dokter mungkin kamu ini gak bisa dibilangin, saya suntik. Gitu. Kayak kalau dokter mungkin lebih pelan gitu karena dia kayak jadi dokter kan harus ngelewatin beberapa orang dan tata krama tuh harus dipakai kan Dan moral intelektualitas gitu. ini yang membentuk bagaimana kita berperilaku gitu. Tapi kan kita yang bikin kita kaget tidak mungkin dong karena pendidikan. Beliau kan lulusan luar negeri loh. Tapi kan kata Caimin mungkin aja ijazah mereka semua ini palsu bro. Bukan salah satu yang mereka semua. Mereka semua. Kita semua gitu kan. Kita semua. Mungkin kita semua gitu Kita kan. semua ya palsu. Kita semua. Iya beli di mana emang kalau ijazah palsu ya di Tokped ada kali ya. Iya. Nih gue mau buat ngisi CV nih soalnya dibutuhkan SE nih. Nah gitu. Jadi maksud gue ini sih kalau menurut gue merusak citra anak muda sih. Ya nggak sih? Wah iya sih, sih. Jadi, aduh, gue nggak ngerti gimana treatmentnya, gimana coachingnya sebelum debat ini mereka gitu ya kok. Apa sebenarnya udah di coaching dengan benar, tapi ya karena ya itu tadi faktor karakter Gibran yang sekarang kayak begitu ya, jadi dia losing kontrolnya atau dia keluar dari apa yang udah digariskan waktu latihan gitu nggak sih? Apa gimana ya? Kayaknya sih improvisasi sih itu sih. Kayaknya gini-gini itu improvisasi. Nggak mungkin. Kalau misalnya itu di briefing. Ada koreografinya mungkin. Enggak, itu yang briefing pasti Coki Pardede itu. Kalau enggak Tretan Muslim yang briefing itu. Yang briefing itu pasti buzzer-buzzernya. Bukan apa namanya yang konsultan politiknya bukan pasti itu. Karena itu tuh yang begini-gini. Itu tuh kan mainan Sri Mulat banget. Nyari apa? Nyari lucunya gitu. Itu kan kayak wah, lu berarti menganggap panggung debat ini panggung komedi apa gimana nih? Misalnya lu pengen bercanda di atas ini apa gimana nih? Dengan pakaian ya, yang pakai pakaian Naruto ya. Naruto Twitter. Berarti emang selama ini berarti nganggap Indonesia emang Konoha berarti. Yang masih dijajah Akatsuki mungkin ya, nggak tahu dah. Iya, dia sebagai Hokage kan harus. Sebagai Hokage. Tapi menurut gue makainya di apa nih desain baju yang seperti itu sebenarnya ngikutin dari ini sih Timnas Amin. Oh gitu. Iya, kan Timnas Amin ke K-popers. Nah, dia mengambil yang wibu. Wibunya. Nah, risetnya kurang, wibu itu introvert soalnya. Jadi kagak peduli. Bener, Politik gue mah yang penting mah ini apa namanya One Piece jalan nih, Naruto jalan, Boruto gue bisa nonton, kagak peduli. Saya salah ngambil target kayaknya. Kalau misalnya mengambil wibu mah ya, harus bikin festival anime baru rame. Kalau misalnya mau bikin Samsul Cup males. Ya, cosplay sekalian lah gitu. Ya udahlah. Nah gini Matt, kalau menurut lu nih ya, kira-kira nih dari debat yang semalam, kalau lu nilai dari mereka 1, 2, 3 nih, lu presentasikan mereka bertiga di debat itu gimana Sa? Dari Caimin. Caimin tuh gitulah. Dari 10 ya, rate 10. Oke. Dari 10 lu 11, dari 100 lagi ngomongnya. Enggak dong, itu mah kan belajar kenil nih Anda nih. Ya udah, lo ini juga dong. Gua kalau ngomong itu ntar ada cewek-cewek nangis lagi nanti di TikTok. Nggak apa-apa kan boleh pakai aqua. Oh iya.
kalau misalnya Caimin ya dari semalam, kita harus ngeliat juga ya perkembangan dia dari debat sebelumnya ya. Iya. Gue merhatiin banget ya, waktu debat sebelumnya, presentase Caimin gini-giniin mulut. Iya. Itu lebih dari 20 kali. Benar-benar. Di debat pertama. Benar. Yang di debat kedua ini cuma 3 kali. Kayaknya ini dari ketegangan juga kali ya. Tegang itu, Betul, ya? soalnya ini cuma 3 kali, yang kedua ini 3 kali. Cuman sayangnya nggak ngomong selepet. Mana nih ininya, apa nih jargonnya, jargon selepet. Soalnya jargon hilarisasi dipakai 3 kali sama Gibran. Ya mungkin itu doang kali ya diksi yang dia tahu. Nah, kalau Caimin dari perkembangannya sih, cuman nggak konsisten sama jargonnya itu 7,5 lah. 7,5. Karena gue juga dapat ya positifnya adalah Caimin tuh tetap sopan. Iya, tetap nggak sih? sopan. Tetap ya. menjaga marwah debat ya. Maksudnya debat itu dia masih menjaga debat ini debat calon presiden loh gitu. Gue iya sih bedain deh cara ketika Caimin tanya jawab sama Mahfud gitu ya. Ini kan kita bisa ngerti, maksudnya ini substansinya yang mereka bicarakan. Oh, ini yang kita bicarakan. Tapi begitu dengan yang Ono kan auranya udah beda lagi, yang dibicarakan juga ya itu tadi. Tapi ketenangannya harus dia acung jempol sih Caimin sih. Tidak terpancing ikutan songong, tidak terpancing pakai gimmick juga. Karena kayaknya gimmick selepet nggak kepake kan, jadi kemarin gue gimmick kan nggak kepake. Makanya malah nurun, malah turun itu. Iya, malah nurunin. Jadi 7,5. Ini KKM gue 60 ya. KKM gue 60 ya. 7,5 mesti di atas KKM ya. Di atas KKM. Yang 02. Sebenarnya kalau misalnya di yang pertama, ini sama yang kedua, ini 7,5. Tapi 7,5 itu adalah kalkulasi dari debat pertama dan debat kedua. Debat keduanya 5,5 soalnya nih. Diakumulasi. Berarti itu cuma 2 doang dong. Soalnya menurut gua respect itu nomor 1. Benar-benar. Di percintaan, di pekerjaan, dan di ketuhanan, respect itu nomor 1. Jadi kita harus respect dulu sama Tuhan untuk bisa nyembah yang benar. Kita harus respect dulu sama pasangan untuk bisa dapat cintanya. Betul. Sama teman pun, pekerjaan pun begitu. Betul. Ini apalagi lu mau jadi pemimpin. Kalau misalnya dosen gue tuh bilang respect itu nomor 10, skill, cinta itu nomor 10 lah. Tapi nomor 1 itu respect. Nah, ketika pemimpin, apalagi calon pemimpin tidak punya respect itu, tidak bisa mencontohkan kepada masyarakat respect itu seperti apa, menurut gue itu nilainya minus banget. Benar. Minus banget, makanya 2. Jadi itu tuh kayak kalkulasi jadinya. 7,5 itu kalkulasi. Sebenarnya 50. Tapi di bawah KKM. Ya di bawah KKM. Jadi harus remedial ya. Remedial. Masalahnya nggak ada debat lagi. Jadinya tinggal kelas. Di 2029. Ya emang kan harusnya 2029. Iya. Harusnya. Ini lagi latihan, Bro. Oh, lagi latihan. Tryout. Gitu, lulus syukur. Friendly match. Nyari poin. 03. 03, 80. Nih gue bukan karena gue condong ke sana ya, gue mah apa adanya. Betul. Karena yang waktu debat yang sebelumnya juga harus gue akuin Gibran bagus gitu. Gue kirain bagus beneran, kebetulan gitu. Nah, yang sekarang ini 80 untuk Pak Mahfud ya. Seperti juga Pak Ganjar waktu yang keduanya tuh 80 tuh. MPV-nya Pak Mahfud, tapi mohon maaf, Pak Mahfud jadi MVP di sini bukan karena lebih tinggi dari yang lain. Karena yang lain nilainya rendah aja. Iya. Yang lain lagi kurang aja, lagi kurang menurut gue ya. Dan ini masih mirip kayak handicap. Kayak 1-3 lawan 2. Momen ketika 3 sama 2 ngomong, terus satunya nganggur, 1 sama 2 ngomong, 3-nya nganggur, itu sering terjadi. Nah, di sini yang dirti siapa nih? Apanya? Yang dirti siapa? Yang dirti ya pastinya 02. Itu mah udah dirti itu udah dirti jelas parah, dirti dari awal. Karena udah niat banget ya dari. Udah niat banget. Dia udah ngelihat gestur-gestur gitu. Laba-laba juga bakalan kalau misalnya didiemin lama-lama nyerang fisik gitu. Ini Caimin saya lihat kayak di kartun up nih, ntar lama-lama ngomong gitu. Kalau misalnya didiemin, karena menurut gua di sini itu kayaknya ada keinginan untuk sefek tapi terlalu too much. Dan menurut gua konsultan politiknya juga kayak kenapa gini gitu. Ini gue kalau jadi konsultan ya gue kayak ngeliat Sir Alex Ferguson udah buang permen karet tuh. Ini kayak ini di luar konsep nih gitu. Makanya
02 itu gue kasih nilai itu di bawah KKM 5. Dan bukan masalah attitude-nya doang ya. Betul. Attitude dia nyerang paslon lain, tapi emang nggak ada substansinya juga yang diomongin kan tuh ya normatif, Nggak ada. sangat normatif. Iya. Sangat normatif dan memang diulang-ulang ya itu aja. Karena kan orang-orang udah ngasih tahu gitu. Tapi kan dia bilang food estate berhasil, Bro. Ya kalau berhasil cuma satu kota dong nggak berhasil dong. Bro, itu gimana nggak berhasil, singkong tumbuh jagung. Gua kan main ini ya High Day. Di High Day aja nggak gitu loh. Lu ide yang berapa? Makanya lu salah. High Day 2 bro, gua main High Day 2 nanam jagung, keluarnya jagung bro. Lu upgrade. Oh ada? Upgrade? Ada 2024. Oh ya 2004. 2024 lu nanam singkong keluarnya jagung. Harus update yang baru ya? Iya. Update yang baru, nanamnya singkong, keluarnya jagung ya? Jagung. Dan lu mesti beli item yang namanya polybag. Oh apa? Gua tahu lagi ya itemnya, tapi bukan itu itemnya. Bukan. Kaget gua. Iya, itu pasti mahal tuh ya. Mahal lah, kalau bro. beli pakai rupiah ya. Berapa diamond itu? Itu kalau lu punya item itu baru tuh bisa jadi jagung. Oh, gua jarang top up sih Lu top apa-apa. up dong. Lu jangan main game yang miskin. Gua sukanya yang free play gitu. play. Lebih sabar. Main Ragnarok lah ya. Ragnarok kan biar game lama tapi yang main orang-orang yang udah steady, Bro, yang udah mapan. Ya kalau main Ragnarok itu gua ngabisin waktu. Sama ngabisin duit. Ngabisin duit juga. Ngapain? Duit Ya. habis, waktu habis. Ya Maksud kan? gue gini loh, harusnya sih ya yang dibangun sama Gibran nih, kalau gue nih misalnya gue jadi timnya dia nih, lu harus bangun simpati orang. Iya, Ya nggak sih? Gimana orang bersimpati? iya. Lu mau ngalahin Profesor Mahfud dengan kecerdasan, ya nggak bakalan bisa. Nggak bakal bisa. Nggak bakalan bisa. Lu mau ngalahin Caimin dengan ilmu agama, lu nggak akan bisa. Tapi lu harus bisa menarik simpati penonton dengan apa? Dengan attitude. Iya. Nah celakanya justru dia bermasalah di situ. Gitu. Gua kalau jadi Caimin gua tanya pakai bahasa Arab juga diem sih dia. Iya. Kalau kata gua. Tapi kan kemarin lu baca nggak tuh ada program yang Erlangga bilang paslon apa mereka tuh 02 ada program baru namanya Gibran. Oh, Gerakan Indonesia Membaca Quran. Itu menurut gue itu udah politisasi agama sih. Bro, lu pernah nggak diajak, olahraga yuk? Yang ngajak olahraga biasanya siapa ya? Orang rajin olahraga, Bro. Atlet paling nggak anak gym gitu kan. Iya. Gua sering tuh, maksud nge-gym dong. Nah, dia anak gym, orangnya bagus. Iya. Maksud baca yuk, dia kutu buku banget tuh. Nah sekarang lu kalau diajak, yuk bro, baca Quran, baca tadarusan. Lah biasanya yang ngajak itu kan orang yang memang jago baca Quran, kelihatan dia sering tadarusan. Nah gue jujur aja belum pernah ngeliat tuh Gibran tadarusan, apalagi Prabowo gitu. Oh iya sih, Sekarang Agak berat jadi menyandang nama itu ya. Agak berat. Gimana Agak berat. dikonotasikan jadi kayak gitu kan jadi gimana sih kalau menurut Gue sih kalau jadi Gibran sih minta revisi sih. Iya. Gue WhatsApp Pak Erlangga jangan itu deh namanya deh kayaknya. Kan bisa kayak ya singkatan aja, gak usah pakai akronim gitu. Kalau pakai akronim berat loh itu. Dia kan seneng sama singkatan bro, maka semua disingkat. Ini akronim. Beda sama singkatan. Iya, Dia tapi kan- kalau harusnya akronim yang benar, Gibran itu bukan Gerakan Indonesia Bertadarus Al-Quran, bukan. Harusnya Gerakan Indonesia Berantakan. Gara-gara dia bro. Simpel banget. Tapi emang tugasnya emang cukup berat soalnya. Ini tuh diomongin gini, harusnya nerima. Maksudnya kita ini bukan caci maki, ini kritik ya. Kita bener langsung ya. mendapati aja bu, Enggak, jangan somasi. jangan. Emang di negara ini dibungkam kita bersuara? Enggak. Kan kebebasan berpendapat nih, negara demokrasi. Demokrasi ya. Masyarakat ini jujur aja sebagian besar masyarakat masih menganggap pencalonan Gibran itu gara-gara dia anaknya Jokowi. Benar. Nah, dia itu harusnya di debat-debat itu nggak usah di debat juga di awak media. Dia tuh harus tunjukin kalau bukan gue karena gue anak presiden, gue jadi cawapres karena kecerdasan gue, kemampuan gue, kelebihan gue, bukan karena anak presiden gitu. Karena kan kita ngeliatnya pas di debat pertama nih, wah anak muda bisa nih, maksudnya bersaing sama orang yang lebih baik gitu. Tapi kita lupa ternyata ada bintang kecil asal anak presiden gitu. Ada syarat dan ketentuan berlaku. Ya semua orang juga bisa jadi Gibran kalau misalnya anaknya Jokowi mah, gitu loh. Kayak ada privilege yang lu punya anjir. Kayak orang nih cuap-cuap tentang apa?
Biasanya itu anak-anak pengusaha tuh. Saya ini dari nol. Saya ini berusaha jatuh bangun 1 miliar saya habis. Bapaknya konglomerat. Ya, bapaknya Steve Jobs. Ya iyalah. Lu 1M 2M juga aman. masalah. Nah, ini kan jadi modelannya kayak begitu. Betul. Gua bisa begini, bisa jadi wali kota, udah ada di tahap ini. Ini karena kerja keras gua. Enggak. Kerja keras Pak Jokowi ini mah. Hitungannya. Kan itu jadi berat. Apalagi dengan seperti ini, dia menjatuhkan marwahnya bapaknya sendiri kalau kata gua ya. Betul. Berat. Makanya sekarang ini kalau gua jadi Gibran ya, harusnya sih gua nggak buka sosmed seminggu lah. Kayaknya gua nonaktifin lah kayaknya. Maksudnya kalau misalnya dia emang mau introspeksi diri, harusnya nggak marah ya. Karena emang kalau orang yang berpikir pakai hati dan pikiran, itu udah salah banget. Mau dari segi manapun. Terbukti kok dari buzzer aja bingung belainnya gimana gitu. Apalagi yang kubu-kubu mereka yang paling dalam gitu. Pasti bingung. Jadi menurut gua semalam itu adalah tamparan keras ya untuk mereka sendiri gitu. Jadi mereka tuh merosting diri sendiri hitungannya. Kemarin itu Caimin kenapa nggak ngeluarin kata selepet? Karena 02 sudah nyelepet dirinya sendiri. Jadi dia nggak usah susah-susah lagi nyelepet gitu. Berat emang. Tapi kalau kalau menurut gue sih harusnya nih kalau kayak gini ya ntar pas itu dia gue jadi Gibran ya, gue stand in aja lah gitu pas jadi cawapresnya gitu. Enggak, gue kalau gini, maksudnya gini ya. Yang seperti yang lu bilang tuh benar banget sih. Tapi emang nggak pernah ada effort dari Gibran dan Kaisang gitu untuk lepas dari nama bapaknya. Benar. Bahkan kelihatan banget justru malah mereka menikmati dan membuat itu jadi andalan mereka. Iya. Kayak misalnya, ini ada masalah, oh nanti bapak akan urus. Kaisang ngomong gitu kan. Kayak misalnya ini ada masalah ini harga pasar, oh ya memang nanti naik ya, nanti ada yang urus. Nanti kok memang kalau barang-barang ini memang kalau akhir tahun naik nanti. Tapi mereka tidak pernah punya ide apapun. Ya, nggak punya effort apapun untuk ini lo gue gitu, ini lo karya gue, ini lo pemikiran gue. Bung Hatta jadi wakil presiden itu kita kenal karena pemikirannya. Iya. Karena segala macam ide-ide wawasan dia yang membuat kita terkagum-kagum dengan pemikiran Bung Hatta. Dia nggak pernah tuh mamerin cewek istrinya, pada istrinya bule cakep banget, ya kan? Nggak pernah ditenteng kemana-mana. Tapi yang dikeluarkan adalah ini loh, ini loh cara pandang gue sebagai wakil presiden. Nah sekarang kan kita tidak bisa belum melihat itu di Gibran gitu. Apa sih wawasan dia? Bukan cuma sekedar Indonesia harus maju, Indonesia harus ini. Iya, normatif, semua orang akan ingin kayak gitu ngomongnya sama. Tapi sebagai anak muda, ya harusnya dia bisa membuat dirinya berharga dengan menunjukkan bahwa gue punya kemampuan sendiri di luar bapak gue, seperti yang lu bilang tadi. Atau mungkin ini penyebab kenapa Pak Jokowi tidak menyematkan namanya ke anak-anaknya ya? Karena tahu ada kejadian kayak begini. Iya, gak ada yang namanya pakai Widodo ya? Nggak ada. Kayaknya tahu dah, kayaknya bakal malu-maluin. Kayaknya anak-anak yang benar adalah Widodo Ceputro. Bukan dong, itu pemain bola dong. Pemain bola. Gak semua nama Widodo itu keluarga presiden. Bukan ya. Temen gue Cahyadi Widodo, bukan keluarga presiden dia. Bapaknya siapa dia? Bapaknya ketua RT. Gitu kan. Ya udah, oke lah. Oke ya, Bet. Thank you. Hari siap. ini udah sempat mampir. Oke. Ya mudah-mudahan kita masih bisa ngelihat debat-debat. Masih ingat sekali Satu lagi. lagi. Berikutnya yang lebih berkualitas. Mudah-mudahan tidak ada debat-debat yang di luar ekspektasi. Kalau ini yang paling jauh kalau kata anak zaman sekarang. Gue bilang kalau debat yang kelima ini nggak boleh pakai meja podium, bro. Ya. Ntar ada begini apa ke kolong. Oke, thank you semuanya. Sampai ketemu di Open Your Mind.